Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala berada di masjid, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu, selaku jamaah Masjid At-Taqwa, kita semua ikut menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Mas Andi Tri Setiawan, putranya Pak Hirman kemarin. Biasanya kalau wafatnya itu kemudian jeda antara wafat dengan dimakamkan itu subuh itu masih di rumah duka, kita menyempatkan untuk takziah dan mensolatkan di rumah biasanya. Nah, ini kemarin alhamdulillah mengikuti sunnah Rasul itu begitu wafat kira-kira jam ini Pak, sebelum zuhur ya, sebelum zuhur, dan kemudian bisa dimakamkan sehabis asyar. Ini memang prinsipnya untuk memakamkan jenazah itu lebih cepat, lebih baik. Makanya dalam tradisi tempat-tempat tertentu itu meskipun malam sekalipun ya diberangkatkan untuk dimakamkan, tapi memang tidak semua punya tradisi seperti itu ya. Kadang-kadang ditunggu sampai dengan paginya lagi. Apalagi kalau memang ada yang ditunggu terkait dengan anak atau saudara, itu memang ditunggu. Tapi prinsipnya lebih cepat lebih baik. Nah, karena sudah dimakamkan kemarin, ya kita atas nama jamaah sekali lagi menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya dan mendoakan semoga almarhum Mas Andi Tri Setiawan wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya. Kita juga mendoakan semoga Pak Hirman beserta Bu Hirman diparingi sabar dan tabah dalam menerima musibah dari Allah ini. Al-Hadimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membicarakan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kiat-kiat kepada kita untuk menjadi manusia
yang baik, bahkan yang terbaik. Sudah ada beberapa. Yang terakhir, kalau tidak salah ingat, hadis yang menyatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi menurut Nabi, orang yang terbaik itu orang yang panjang usianya, tetapi tidak cukup banyak panjang usia. Panjang usia dan baik amalnya. Akhirnya yang paling penting justru ya bukan panjang usianya itu, tetapi baik amalnya itu. Sebab kalau panjang usia sekalipun amalnya tidak baik, ya berarti tidak baik. Malah kalau panjang usia amalnya tidak baik, malah justru menambah-nambah beban dia di akhirat kelak. Sebab seluruh usia, setiap detik dari usia kita itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya baik amalnya itu. Sebab kalau orang harus panjang umurnya semua, ya tidak mungkin. Karena ketentuan Allah itu berlaku kapan saja Allah menghendaki dipanggilnya kita, itu yang terjadi. Allah bisa memanggil pada saat usia memang sudah tua, tapi kalau Allah berkehendak masih muda, bahkan masih anak-anak, bahkan masih bayi sekalipun, kalau Allah kehendaki itulah yang terjadi. Oleh karena itu, ya prinsipnya justru pada baiknya usia itu. Nah, syukur kalau memang kemudian bisa panjang dan baik, nah itu tentu saja akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsipnya ya sekali lagi, seberapapun usia kita dan kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan siap. Siap di sini maksudnya ya dalam keadaan betul-betul dalam kondisi muslim, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, jangan sekali-kali kita itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, makanya kita selalu mendoakan, ya, sekali lagi semoga Mas Andi ya, yang sudah Allah panggil ya, ketika masih muda itu Allah panggil dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ya, sekali lagi berdoanya ketika minta umur panjang itu, sekali lagi jangan koma, jangan titik maksud saya. Ya Allah, saya minta umur panjang, titik itu jangan. Jadi umur panjang itu tidak ada artinya kalau tidak baik. Makanya umur panjang dan baik, umur panjang dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur panjang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang benar. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan menyampaikan hadis yang sangat terkenal, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Sabda Nabi, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi banyak sekali kata Nabi ini memberikan kiat-kiat untuk menjadi manusia yang terbaik. Nah, ini jangan sampai kemudian lalu kesimpulan kita, Nabi kok tidak konsisten.
di kesempatan ini mengatakan yang terbaik ini, kesempatan itu mengatakan yang terbaik itu, di kesempatan lain mengatakan yang terbaik ini. Loh, justru Nabi itu luar biasa. Nabi itu ketika menyampaikan begitu itu biasanya ya dengan mempertimbangkan yang diajak bicara, ya. Sehingga kemudian lalu itu meskipun ya sasarannya tepat kepada orang yang diajak bicara, tapi sebenarnya berlaku untuk kita semuanya dan kita bisa kemudian memilih jalan yang sekiranya memang bisa kita lalui untuk menjadi manusia yang terbaik. Dan semuanya itu mestinya bisa dilakukan. Tapi orang kadang-kadang ada kelemahan di sini, ada kelebihan di sini. Tetapi kalau Nabi memang semuanya itu bisa dilakukan karena Nabi menjadi contoh yang terbaik dari seluruh umat manusia. Nah, sekali lagi yang sedang kita bahas ini adalah bahwa orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Nah, apa itu akhlak? Ya. Karena akhlak itu bahasa Arab sehingga kita harus tahu. Jadi akhlak itu apa? Kok kita ini ya sudah menggunakan kata akhlak dalam bahasa kita sehari-hari. Seperti kata barokah. Kita mungkin sering menggunakan kata barokah dan jadi barokah itu apa? Mungkin kita tidak ngerti sebenarnya karena hanya pernah mendengar itu saja. Nah, ini akhlak, ya, akhlak. Akhlak itu kata jamak, ya. Jamak itu plural. Kata tunggalnya, singularnya khuluq. Khuluq. Ya. Ada hubungannya dengan kata-kata khalqun. Nah, kalau khalqun itu maknanya adalah kejadian dalam bentuk fisik kita ini, ya, yang luar ini. Nah, khuluq itu juga ciptaan Allah tapi menyangkut bagian yang ada di dalam. Ya. Nah, karena menyangkut yang di dalam itulah lalu kemudian disebut dengan kondisi yang ada dalam jiwa, ya. Atau sifat yang ada dalam jiwa yang dari sifat yang ada dalam jiwa itu kemudian muncul atau keluar perbuatan-perbuatan yang munculnya perbuatan itu dengan mudah tanpa dipikir lagi, tanpa dipertimbangkan lagi. Itulah sebabnya maka sering akhlak itu disebut sebagai dengan perangai. Sudah menjadi sifat yang ada dalam diri seseorang. Yang dari kondisi jiwa, sifat yang ada dalam diri seseorang itu muncul begitu saja perbuatan-perbuatan itu. Jadi sudah sangat terbiasa perbuatannya. Sudah tidak lagi dipikir, tidak lagi dipertimbangkan. Contohnya misalnya kalau orang itu sudah disebut sebagai orang yang suka memberi atau pemberi, itu ya memberi itu sudah menjadi bagian jiwanya, sehingga lalu perbuatan memberi itu dengan begitu saja mudah keluar dari dirinya, sehingga ketika memberi itu sudah lagi tidak dipikir-pikir, tidak dipertimbangkan sampai jelimet itu enggak, ya sudah memberi dengan mudah. Nah, itulah orang kalau kemudian disebut sebagai bersifat pemberi. Makanya memang antara perbuatan dengan akhlak itu beda. Ya, perbuatan itu bisa saja orang memberi, tapi belum tentu seseorang itu sampai bisa disebut sebagai berakhlak pemberi. So, kalau sudah berakhlak pemberi,
atau bersifat pemberi itu ya tadi sudah dengan mudah tanpa dipikir-pikir dia itu gampang sekali. Dengan begitu pula sama ya dalam akhlak yang tidak baik misalnya orang berbohong bukan selalu bersifat pembohong. Seseorang disebut sebagai pembohong, berakhlak pembohong ketika seseorang itu menjadikan bohong itu sudah sedemikian rupa terbiasa sehingga ketika berbohong itu sudah nggak dipikir lagi, sudah mudah sekali berbohong. Nah itulah akhlak. Jadi kondisi jiwanya yang melahirkan perbuatan. Nah akhlak itu sekali lagi ibaratun anahayatin nafsi tadi. Jadi sifat yang sudah ada di dalam diri yang sedemikian rupa, kemudian itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu dengan mudah ya, tanpa dipikir lagi, tanpa dipertimbangkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu, makanya Nabi itu kalau kita itu sering membaca Barzanji itu ya, kalau murid Nabi atau kalau anak setiap hari Ahad membaca Barzanji itu, ya, itu kita bisa menemukan pernyataan wakana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik manusia dari sisi atau dari segi khalqan. Khalqan tadi bentuk jasmaniahnya ya. Wa khuluqan itu ya tadi itu akhlaknya itu. Bentuk jiwanya, keadaan jiwanya, sifat jiwanya. Ya, makanya sekali lagi kadang-kadang pendekatan kebahasaan itu penting di dalam mengkaji Al-Quran, dalam mengkaji bukan hanya kadang-kadang ya, memang penting karena dari segi kebahasaan itu seringkali kemudian terurai makna kebahasaannya itu yang memang seringkali antara kata satu dan kata lain itu terkait. Ya. Jadi sekali lagi khalqan itu adalah bentuk luarnya ini secara jasmaninya. Ya. Makanya dalam kitab Barzanji itu juga kan digambarkan Nabi itu misalnya dari segi tingginya ya tidak tinggi sekali tapi juga tidak pendek sehingga ya sedang gitu. Ya sedangnya orang Arab ya. Ya lalu kemudian sampai hidungnya digambarkan sedemikian rupa mancung indah sampai semuanya itu digambarkan ya. Sampai rambutnya digambarkan semua itu di dalam kitab Barzanji yang intinya dari segi fisik sekalipun Nabi itu terbaik. Nah pasti tentu saja adalah dari segi akhlaknya yang merupakan kondisi jiwanya pasti juga terbaik Nabi. Karena Nabi itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kalau Nabi itu oleh Allah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya pastilah Nabi itu sendiri berakhlak mulia. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh Rasulullah di dalam diri engkau itu terdapat akhlak yang agung. Khuluqin 'azim. Khuluq, lagi-lagi khuluq itu dalam bentuk tunggal, akhlak dalam bentuk jamak. Nah, itu akhlak. Makanya kalau kita berdoa itu apa doa kita ketika bercermin? Kalau kita bercermin doanya bagaimana?
Ibu-ibu ada yang apa? Doa bercermin? Bapak-bapak, kalau bercermin doanya bagaimana, Pak? Doanya Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, ya, ini perbandingan antara kata-kata khalq dengan khuluq itu terdapat di dalam doa ketika bercermin. Allahumma wahai Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku ini dulu, ya. Telah membaguskan bentuk luarku ini, rupaku ini, ya. Fahassin khuluqi, maka baguskanlah juga akhlakku. Jadi berdasarkan doa bercermin ini, nuwun sewu Bapak dan Ibu, sebenarnya kita ini sebagai makhluk yang disebut sebagai manusia itu memang sudah diminta untuk sadar diri secara fisik, secara bentuk luar itu sudah terbaik. Wong doanya itu Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku. Jadi soal gampangane misalnya saelek menungso iku sih paling apik itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya kita syukuri itu. Oleh karena itu jangan merasa minder, jangan merasa sedih kalau misalnya tidak ya cantik-cantik amat, tidak ganteng-ganteng amat. Wong kita sendiri sudah menyatakan Allahumma kama hassanta khalqi. Kita sudah diminta untuk mengakui bahwa kita ini sudah diciptakan Allah yang terbaik. Ya. Terbaik. Nah, cuma tidak cukup hanya bentuk luarnya yang baik. Yang paling penting justru fahassin khuluqi. Tidak usah diperbaik. Ya, tapi kalau kita bersolek juga boleh untuk memperbaiki diri. Bersolek itu kan untuk memperbaiki diri loh ya. Tidak apa-apa. Ya. Tapi yang lebih baik adalah fahassin khuluqi itu. Ya Allah baguskanlah akhlakku. Nah, akhlak itu sekali lagi menyangkut bagian dalam tadi itu, sifat kita itu. Jadi khalqun itu bagian luar, ciptaan luar ini, rupa kita. Kalau khuluq atau akhlak itu bagian dalam kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga akhlak kita juga dibaguskan oleh Allah sebagaimana Allah telah membaguskan rupa kita. Ya. Baik, sekarang kita ulangi doanya ya. Kalau berdoa ketika bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi kalau bercermin jangan hanya sekedar justru supaya badannya baik ya. Itu sudah dijamin Allah, sudah terbaik. Nah, yang kita mohonkan adalah justru bagian dalam fahassin khuluqi. Karena memang akhlak itu lalu bisa baik, bisa buruk. Makanya ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, ada yang disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, insya Allah nanti terkait dengan akhlak ini masih kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Jadi untuk hari ini baru pengertian akhlak saja, ya. Baru pengertian akhlak. Jadi sekali lagi akhlak itu adalah sifat yang ada dalam jiwa kita itu, yang dari dalam jiwa itulah lahir perbuatan-perbuatan. Kalau perbuatan yang lahir dari jiwa itu perbuatan yang baik, maka disebut dengan akhlak yang baik. Tapi kalau yang lahir adalah perbuatan-perbuatan yang
baik maka disebut dengan akhlak yang tidak baik, atau akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin